Shalom saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, walau kita tidak bisa temu muka dan bersalaman, tapi dengan kata shalom sudah mewakili seluruhnya. Pagi ini kita bersyukur kita akan beribadah bersama-sama. Karena itu mari kita akan mulaikan dengan mengangkat tangan bersama. Kita percayakan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah yang meninggalkan ciptaan tangannya, yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi. Selamat beribadah pada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33. Dalam bacaan ini dikisahkan tentang keadaan bagaimana negara Israel waktu itu yang beribu kota di kota Samaria di lockdown, ya, ditutup pintu gerbangnya sehingga orang-orang Israel tidak bisa keluar dan masuk dari kota Samaria. Ini akibat adanya pengepungan oleh Raja Aram, sehingga negara ini mengalami krisis. Kota Samaria mengalami kelaparan yang luar biasa. Nah, di dalam keadaan seperti ini ada beberapa karakter yang muncul atau reaksi dari orang-orang yang mengalami peristiwa ini, ya. Kira-kira terjadi sekitar 2700 tahun yang lalu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah 2 orang wanita yang rela membunuh anaknya sendiri untuk dimakan. Ya, akan saya bacakan di dalam ayat yang ke-28. Jawab perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Karena krisis yang berkepanjangan, karena kelaparan yang demikian hebat, maka akal sehat manusia bisa jadi hilang. Manusia kehilangan kewarasannya, ya. Manusia kehilangan berperi kemanusiaannya. Mereka hanya demi mengisi perut, mereka melakukan pembunuhan. Mereka melakukan kejahatan yang tidak pernah terjadi sebelum maupun sudahnya, di mana mereka membunuh anak sendiri untuk dimakan. Padahal kita tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Tidak boleh orang mengambil hidup itu kecuali Tuhan sendiri. Ketika orang mengambil hidup seseorang, maka orang itu harus berhadapan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Dia yang memberi hidup. Bapak Ibu, ketika ada krisis, ketika ada masalah, banyak orang yang kehilangan akal sehatnya. Orang melakukan apa saja, yang penting bisa makan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu reaksi dari Raja Israel waktu itu. Ketika melihat rakyatnya demikian mengerikannya bagaimana dia makan anaknya sendiri, maka raja mengoyakkan pakaiannya dan menyalahkan nabi dan Tuhan. Demikian tertulis di dalam ayat 31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Bapak Ibu, reaksi yang kedua adalah menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Ketika ada krisis terjadi, orang bisa menyalahkan orang lain, entah itu bosnya atau anak buahnya, pemimpinnya, tetangganya, masyarakat, orang yang tidak sependapat dengan kita, orang yang tidak taat aturan dan sebagainya. Menyalahkan orang lain dan juga menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan masalah ini terjadi? Itu reaksi yang kedua, Bapak Ibu, ya. Yang pertama tadi adalah tidak berpikir sehat. Yang kedua, menyalahkan orang lain dan Tuhan. Yang ketiga adalah diwakili oleh ajudan raja atau perwira yang menjadi ajudan raja. Ketika Nabi Elisa berkata bahwa besok akan ada makanan melimpah dan harga pangan murah, itu kata Nabi Elisa. Tetapi ajudan ini tidak percaya, bahkan melecehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia berkata demikian, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?
Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ajudan raja ini mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mau percaya. Dia menggunakan logikanya sendiri yang melebihi firman Tuhan. Dia mempercayai apa yang dilihatnya lebih daripada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian dia juga tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa membuat perubahan yang total gitu. Tidak percaya Tuhan mau dan mampu melakukan hal sebaliknya. Meremehkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Karena itu akhirnya dia tidak mengalami mujizat, kuasa dan berkat Tuhan. Dia hanya melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, tapi dia sendiri tidak melihat, dan dia akhirnya mati diinjak-injak oleh rakyat yang keluar berebut makanan. Orang ini tidak percaya pada firman Tuhan, menggunakan akal logikanya sendiri, tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Akhirnya dia mati sendiri diinjak-injak oleh orang-orang yang berebut makan waktu itu. Itu yang ketiga, dan sekalian. Yang pertama tadi adalah banyak orang yang kehilangan akal sehatnya. Yang kedua, menyalahkan orang lain dan Tuhan. Yang ketiga, tidak percaya pada firman Tuhan, lebih percaya kepada logikanya sendiri. Nah, yang keempat ini adalah ada orang-orang kusta. Ada 4 orang kusta yang tinggal di pintu gerbang kota Samaria. Mereka ini tinggal di luar, tidak boleh masuk karena mereka ini termasuk orang najis ya, diasingkan loh. Kalau sekarang mungkin mereka ini adalah terkena penyakit, terkena virus corona ya. Jadi dia ditaruh di luar di gerbang kota ini. Keempat orang ini sakit ya, tetapi pikirannya waras, pikirannya sehat ya. Dan keempat orang ini dihadapkan dengan 3 keadaan yang tidak mengenakan. Coba kita baca di dalam teksnya demikian. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 orang kusta yang sakit ini menggunakan akal sehatnya untuk mengatasi krisis ya. Mereka ini membuat pilihan yang cermat pada keadaan darurat ya. Ada 3 pilihan yang serba tidak enak. Kalau mereka hanya diam di depan pintu gerbang, dia akan mati karena tidak ada yang memberi makan, karena di dalam ada kelaparan. Kalau dia masuk ke dalam kota, di kota tidak ada makanan, dia juga akan mati. Tapi kalau dia menyeberang ke musuh, kemungkinan dia ditangkap dan dibunuh. Itu kalau musuhnya itu kejam. Kalau baik, dia dibiarkan. Kira-kira dia milih mana, Bapak Ibu? Pasti dia akan memilih pilihan yang terbaik daripada terburuk, yaitu pergi ke daerah musuh. Tetapi Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan kita, ya, setiap hari itu kita selalu dihadapkan dengan pilihan hidup. Pilihan yang terbaik akan berdampak kepada hasil yang baik juga. Keempat orang ini memilih untuk ke daerah Aram. Mereka memilih pilihan yang terbaik dalam hidupnya ketika ada masalah itu. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Ternyata ketika mereka itu keluar menuju ke musuh, Tuhan mendatangkan suara kereta, suara tentara yang begitu hebat dari atas gunung, sehingga tentara Aram yang berkemah di sekeliling
tembok kota Samaria itu mereka lari ketakutan. Semua barang, semua harta mereka ditinggal demi menyelamatkan nyawa mereka. Ketika orang kusta ini datang dan melihat bahwa perkemahannya kosong, lalu mereka mengambil makanan, mereka mengambil pakaian, mereka mengambil harta benda. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika mereka ini mengambil itu semua, mereka sadar tidak baik, tidak baik seperti ini. Kita ini makmur, kita ini berkelimpahan, tapi kita nikmati sendiri, ini tidak baik. Makanya malam itu juga dia pergi ke kota untuk memberitahu penjaga pintu gerbang bahwa tentara Aram ini sudah pergi dan mereka meninggalkan bahan makanan dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, keempat orang kusta ini memiliki pilihan yang cerdas. Dia memilih pilihan yang di luar dari kepada kebiasaannya. Empat orang ini berani berpikir dan bertindak di luar kebiasaan. Hal-hal yang besar itu dimulai dari keberanian untuk melakukan hal-hal yang kecil di luar kebiasaan kita. Ya. Jadi keempat orang kusta ini berani keluar dari pikiran umum. Dia berani mencoba yang baru, yaitu keluar dari kebiasaannya. Bisa duduk, dia menuju ke tentara Aram. Hal yang besar itu Bapak Ibu selalu dimulai dari yang kecil itu. Kita tidak tahu hal yang kecil yang kita kerjakan itu nantinya akan berdampak besar, kita tidak tahu. Tetapi kalau itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Berani memprediksi dan mengambil risiko dari pilihan itu. Jadi orang kusta ini berani mengambil risiko dan memprediksi kira-kira dampaknya apa kalau saya ke sana itu. Dia sudah tahu risikonya dan dia sanggup untuk melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu selalu memulai sesuatu yang besar itu dari yang kecil, yang sederhana itu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan hal yang sederhana dan sepele, maka apa yang ada pada kita itulah yang dijadikan modal oleh Tuhan untuk melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Keempat orang kusta ini berani mengambil tindakan yang baru, yang berani, mungkin yang kecil, ya, tetapi Tuhan memakai itu untuk melakukan pemeliharaannya. Akhirnya kota diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Rajanya bisa melihat mujizat Tuhan, tetapi ajudannya tidak. Ya. Bapak-Ibu sekalian, kisah ini memberikan kita sebuah pengertian bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memelihara. Walaupun di dalam keadaan yang krisis, dalam keadaan seperti ini, percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia berkata bahwa Dia menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana menghadapi krisis. Ya, yang pertama tadi, janganlah kita menjadi orang yang kehilangan akal sehat kita karena masalah krisis yang kita hadapi. Yang kedua, ketika mengalami krisis, jangan menyalahkan orang lain dan juga jangan menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah kepada firman Tuhan supaya kita tidak binasa. Perwira ajudan raja itu binasa karena dia menolak dan tidak mempercayai firman Tuhan. Semua makan, semua kenyang. Hari itu harga pangan murah, tetapi dia tidak mengalami karena dia tidak mempercayai firman Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu, teladan dari empat orang kusta adalah beranilah memilih pilihan di masa yang krisis. Pilihan yang terbaik menggunakan akal sehat. Maka Tuhan akan menolong kita, membuat jalan kita lepas dari krisis itu. Bapak Ibu, hal-hal besar itu kadang-kadang ditemukan ketika ada krisis. Ya, kita kenal
Starbucks ya, yaitu kedai kopi yang mahal itu, kapan munculnya? Munculnya ketika krisis ekonomi 98 tahun yang lalu. Ada beberapa orang yang memiliki ide kreatif untuk membuat kafe seperti itu, yang akhirnya diikuti dengan yang lainnya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita temukan ketika krisis ini? Mungkin saat ini kita sehari-hari berkumpul dengan keluarga kita, akhirnya kita bisa mengerti seperti apa keluarga kita itu. Ya, mari kita belajar untuk saling menghargai, ya, mempererat kasih kita, ya, melakukan hal secara bersama-sama, bekerja sama. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik di tengah krisis ini. Dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memelihara kita di saat krisis, sebagaimana dialami orang Samaria, karena mereka percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengajar kami bagaimana Engkau Allah yang memelihara hidup kami, yang pernah Engkau tunjukkan kepada orang Samaria ketika mengalami krisis. Ajar kami untuk percaya kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan akal sehat kami, bertindak, memilih pilihan yang terbaik dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh melewati krisis ini dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Engkau dalam krisis ini. Dan ajar kami untuk memiliki pikiran yang sehat, bukan pikiran yang justru menghancurkan hidup kami. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menuntun kami, bahkan Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Kisah pengepungan orang Aram di Israel ini membuktikan bahwa Engkau Allah yang memelihara di masa krisis dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya firman pagi hari ini boleh menguatkan kami untuk tetap percaya kepada firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memelihara kami apapun keadaannya. Engkau Allah yang setia. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami ini tetap memandang Tuhan di dalam setiap krisis hidup kami ini. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan menolong kami, mengajar kami, memampukan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, segala doa ini kami menaikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pemelihara hidup kami yang setia. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita diberkati, saya yakin saudaraku sekalian juga merasakan itu. Dan untuk itu perkenankanlah kami atas nama majelis, gembala jemaat, dan para kasubit, serta khususnya seluruh jemaat, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Gideon Suprapto, Master of Management. Dan kiranya melalui pelayanan Bapak akan menjadi berkat dan kekuatan dan menumbuhkan iman kami bersama. Sekarang saudaraku, mari kita akan menaikkan doa syafaat. Maha besar Allah kami yang berkuasa di dalam kerajaan sorga, hati kami penuh sukacita di saat kami mendengar firman-Mu dan menguatkan iman kami. Dan pagi ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Indonesia. Tuhan memberkati negara tercinta kami ini, supaya selama masa yang belum kondusif ini akan menjadi kekuatan yang baru, akan ada kerjasama yang luar biasa, akan ada kepedulian satu dengan yang lain. Yang kuat akan peduli terhadap yang lemah, yang kaya mempedulikan kepada yang dalam kekurangan, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan dan penjabaran kasih Tuhan kepada dunia ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pimpinan di pejabat teras,
sampai kepada tingkat RT dan RW. Tuhan memberkati supaya ada kerjasama yang baik dan nama Tuhan ditinggikan. Sungguhlah kami hanya bisa berharap kepadamu, terutama Tuhan, untuk situasi yang belum kondusif ini. Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang sanggup meneduhkan kembali, yang sanggup menghentikan wabah corona ini, supaya Indonesia dipulihkan dan kembali kepada aktivitas seperti sedia kala. Kami merindukan itu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kota Semarang. Tuhan memberkati baik para pendeta, gembala jemaat, dan setiap denominasi yang ada, terutama kesatuan antar gereja akan saling dinyatakan, dan kiranya dengan berdoa bersama dan menjadi satu tim yang solid, maka kota Semarang diberkati. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja Islam Masih Jemaat Majapahit. Kami doakan adik-adik di TK dan juga playgroup yang masih memulai dalam pendidikan sementara terhenti karena situasi ini. Memberkati orang tua, berikan kesabaran, melakukan pendampingan untuk anak-anak playgroup dan TK. Terutama Tuhan, adik-adik yang di SD yang menjalani ujian, buatlah mereka Tuhan semangat dan berhasil. Kami doakan untuk anak-anak yang di SMP, SMA, demikian juga di perguruan tinggi, baik mereka yang mengikuti tentamen, mereka yang mengikuti ujian semester atau pertengahan semester, dan mereka yang skripsi. Tuhan memberkati, buatlah kelancaran bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan yang ada di gereja kami di Majapahit, memberkati Tuhan, baik tim musik, penari tamborin, tim flex, kami percayakan kepadamu. Demikian juga petugas LCD yang sementara waktu ini tidak melakukan tugas dan fungsinya karena situasi. Berkati hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk petugas ases dan kolektan. Kiranya mereka akan dengan senang hati menghitung masukan yang dihaturkan oleh jemaat Gereja Islam Masih Majapahit. Berapapun Tuhan, ajarkanlah mereka menghaturkan dengan hati yang penuh pengharapan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kelancaran kegiatan selama situasi ini belum kondusif. Kami juga berdoa Tuhan untuk para kasubit, Engkau memberkati. Kami percayakan kepadamu para diaken, terutama Tuhan, mereka yang berjuang untuk pengembangan gereja Tuhan di Majapahit. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Inilah doa kami, syukur kami mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan, supaya situasi ini cepat berlalu dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang setia, yang menjadi kekasih doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesailah sudah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kegiatan ibadah secara online. Karena itu Anda dipersilakan bersama-sama untuk mengangkat tangan dan segera kita kembali kepada aktivitas kita, keluarga kita, dan kiranya Tuhan selalu menyertai. Dengan ibadah yang sudah dinikmati, baik pujian, demikian juga firman Tuhan, dan kami percayakan Tuhan, umat-Mu, khususnya jemaat Majapahit, yang akan kembali kepada aktivitas mereka, kepada keluarga mereka, memberkati, supaya sukacita yang didapatkan dari ibadah akan semakin berlimpah-limpah, dan kekuatan yang berasal dari Tuhan akan semakin dinyatakan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya apa yang kau dapatkan ini tidak berhenti, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan dengan pernyataan kasih Tuhan yang akan selalu diam di dalam hatimu,
dan melakukan perkara besar dan membuatmu menjadi sukses dan bahagia, dan oleh penyertaan kuasa Roh Kudus akan selalu memimpin, menuntun, dan menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati